Uhadang suami yang ketahuan sedang jalan-jalan dengan gundiknya dengan mobil mewahku kupaksa mereka turun dan kusita mobil itu. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Kilau kristal dari lampu gantung raksasa di lobi Hotel Bintang 5 itu memantul di atas lautan gaun malam sutra dan setelan jas mahal. Denting gelas sampahnya yang beradu menjadi musik latar bagi gemuruh tawa dan percakapan bisnis tingkat tinggi. Di tengah semua kemewahan itu, Alina dan Baskara adalah pusat orbitnya. Mereka adalah pasangan emas. Potret kesuksesan yang dipajang nyata di hadapan ratusan mata yang mengagumi. Alina, dalam balutan gaun biru safir yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, tersenyum hangat kepada seorang kolega yang memuji proyek arsitektur terbarunya. Terima kasih, Pak Tirtayasa. Tim saya bekerja sangat keras untuk itu. Jawabnya. Suaranya tenang dan penuh percaya diri. Namun, matanya selalu kembali mencari satu sosok. Baskara, suaminya. Baskara, atau Bas seperti teman-temannya memanggil, berdiri tidak jauh darinya. Dengan postur tinggi dan senyum karismatik yang mampu meluluhkan klien paling alot sekalipun, ia adalah pelengkap sempurna bagi Alina. Ia merangkul pinggang Alina saat seorang fotografer dari majalah gaya hidup meminta mereka berpose. Senyum, sayang, bisik Bas di telinganya. Napasnya hangat dan familiar. Kau adalah bintangnya malam ini. Alina membalas dengan senyum tulus. Inilah dunianya. Surga yang ia bangun dengan tetesan keringat dan jam kerja yang tak terhitung. Ia adalah arsitek ternama, pendiri firma yang disegani, sementara Baskara, dengan keahlian komunikasinya, mengelola sisi hubungan publik dan pemasaran. Mereka adalah tim yang tak terkalahkan. Setidaknya, itulah yang Alina yakini. Baginya, Baskara bukan hanya suami. Ia adalah sauh, tempatnya berlabuh setelah badai pekerjaan, penyemangat terbesarnya. Di antara semua simbol kesuksesan mereka, apartemen mewah dengan pemandangan kota, liburan eksotis, dan lingkaran pertemanan elit, ada satu yang paling berharga bagi Alina. Bukan karena harganya, melainkan karena maknanya. Sebuah sports car 2 pintu berwarna merah metalik yang terparkir di lobi, sengaja dipajang oleh pihak hotel sebagai bagian dari pameran sponsor acara malam itu. Mobil itu adalah miliknya, hadiah yang ia berikan untuk dirinya sendiri setelah memenangkan tender proyek internasional pertamanya. Setiap kali tangannya menyentuh kemudi berlapis kulitnya, setiap kali mesinnya menderu, ia merasakan gelombang kebanggaan dan kemandirian. Itu bukan sekadar mobil, itu adalah monumen kerja kerasnya. Malam itu, saat mereka pulang, Baskara yang menyetir. Biarkan aku yang membawa trofimu malam ini, katanya sambil mengedipkan mata. Alina hanya tertawa dan membiarkannya. Ia senang melihat Baskara menikmati hasil jerih payahnya. Namun, surga itu mulai menunjukkan retakannya seminggu kemudian. Retakan itu kecil pada awalnya, nyaris tak terlihat. Dimulai dari Baskara yang pulang lebih malam dari biasanya. Rapat mendadak dengan klien. Sayang, kau tahu, proyek baru. Begitu alasannya. Alina, yang terbiasa dengan ritme dunia korporat, memakluminya. Lalu, ponsel Baskara menjadi area terlarang. Benda itu tak pernah lepas dari genggamannya. Layarnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja, dan notifikasinya selalu dalam mode senyap. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film di sofa, sebuah pesan masuk. Alina tanpa sengaja melirik dan melihat layar ponsel suaminya menyala sekilas, menampilkan nama, Karin, dengan emoji hati di sebelahnya, sebelum Baskara dengan panik membalikannya. Jantung Alina berdebar sedikit lebih kencang. Siapa? Tanyanya, mencoba terdengar sesantai mungkin. Oh, Karin, klien baru. Super cerewet, harus diladeni terus. Jawab Baskara cepat. Matanya terpaku pada televisi, seolah percakapan itu tidak penting. Tapi Alina melihat ketegangan di rahangnya. Nama, Karin, mulai sering muncul dalam percakapan. Karin yang butuh revisi mendadak di malam hari. Karin yang mengajak bertemu di akhir pekan untuk membahas strategi. Karin yang mengirimkan ide-ide, brilian, lewat pesan hingga larut. Setiap kali nama itu disebut,
Baskara selalu menggambarkannya sebagai klien yang menuntut dan sedikit merepotkan, seolah ingin meredam kecurigaan apapun yang mungkin timbul. Tapi intuisi Alina berkata lain. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, aroma parfum asing yang samar di kemeja Baskara, cara suaminya tersenyum sendiri saat menatap ponsel, atau tatapannya yang terkadang kosong saat Alina mengajaknya bicara. Kehangatan yang dulu selalu menyelimuti mereka perlahan terasa mendingin. Baskara masih memeluknya, masih menciumnya, tapi terasa seperti sebuah rutinitas, sebuah gerakan tanpa jiwa. Puncaknya adalah saat Alina merencanakan makan malam kejutan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Ia sudah memesan tempat di restoran favorit mereka. Namun, sore itu Baskara menelepon. Sayang, maaf sekali, aku benar-benar tidak bisa malam ini. Karin minta presentasi dimajukan besok pagi. Dan materinya belum siap sama sekali. Aku harus lembur bersamanya. Dunia Alina seakan berhenti berputar sejenak. Lembur dengan Karin di malam ulang tahun pernikahan mereka. Tidak bisakah ditunda? Bas? Ini hari penting bagi kita. Bujuk Alina. Suaranya bergetar menahan kekecewaan. Aku tahu. Dan aku minta maaf. Aku janji akan menebusnya akhir pekan ini. Kita pergi ke Bali. Bagaimana? Hanya kita berdua. Rayu Baskara dengan suara lembutnya yang khas. Alina akhirnya mengalah, meski hatinya terasa diremas. Malam itu, ia duduk sendirian di meja makan apartemen mereka yang luas dan sunyi, ditemani 2 piring hidangan yang mulai dingin. Ia menatap keluar jendela, kegemerlap lampu kota yang dulu tampak seperti janji masa depan yang cerah. Kini, cahaya itu terasa mengejeknya. Sebuah perasaan dingin dan asing merayap di dalam hatinya. Ini bukan lagi surga. Ini adalah sebuah panggung sandiwara. Dan ia merasa menjadi satu-satunya orang yang tidak tahu naskahnya. Retakan itu kini telah menjadi jurang yang menganga. Dan Alina tahu, di seberang sana, suaminya sedang membangun dunia lain tanpanya. Beberapa hari setelah malam ulang tahun pernikahan yang sunyi itu berlalu dalam kabut kepura-puraan yang menyesakan. Baskara bersikap seolah tidak ada yang salah. Ia pulang dengan sebuket mawar putih, membisikkan kata-kata maaf, dan kembali mengumbar janji perjalanan ke Bali dengan detail yang memesona. Villa pribadi dengan kolam renang menghadap laut, makan malam di tepi pantai, semua kemewahan yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Alina. Alina menerimanya dengan senyum tipis, memainkan perannya sebagai istri yang pengertian. Namun di dalam, hatinya telah berubah menjadi hamparan es yang dingin. Setiap sentuhan Baskara terasa asing. Setiap kata manisnya terdengar hampa. Ia menjadi seorang pengamat di rumahnya sendiri. Ia memperhatikan bagaimana jari-jari Baskara tidak pernah berhenti menari di atas layar ponselnya. Bagaimana sebuah senyum tipis sering tersungging di bibirnya saat ia berpikir Alina tidak melihat. Kecurigaan itu bukan lagi sekadar intuisi. Ia telah menjadi monster yang tumbuh di dalam dadanya, menuntut untuk diberi makan dengan kebenaran, sepahit apapun itu. Kesempatan itu datang pada hari Sabtu pagi. Hari yang seharusnya mereka habiskan bersama. Namun Baskara lagi-lagi punya alasan. Ada pertemuan penting di luar kota. Sayang, proyek besar, tidak bisa diwakilkan. Katanya sambil terburu-buru mengenakan kemeja linen mahalnya. Aku mungkin pulang malam. Jangan tunggu aku, ya. Alina hanya mengangguk, menuangkan kopi ke dalam cangkirnya. Tangannya stabil meski jantungnya berdebar tak karuan. Ia mengantarnya sampai ke pintu, memberikan ciuman singkat di pipi yang terasa dingin dan formal. Saat Baskara pergi, keheningan apartemen itu terasa memekakan. Alina duduk di sofa, mencoba membaca buku, tetapi kata-kata di halaman itu kabur dan tidak bermakna. Pikirannya terus berputar pada kebohongan yang baru saja ia dengar. Tiba-tiba, matanya tertuju pada laptop kerja Baskara yang tergeletak di meja kopi. Biasanya, Baskara sangat protektif terhadap perangkatnya, selalu memastikan semuanya terkunci dan tertutup. Tapi pagi ini, dalam ketergesaannya, ia melakukan satu kesalahan fatal. Ia hanya menutup layarnya tanpa mematikannya, dan kabel dayanya masih terhubung. Sebuah dorongan yang tak tertahankan menggerakkan Alina. Ini salah, pikir sebagian dirinya. Ini adalah pelanggaran privasi.
Tapi suara lain yang lebih kuat, suara dari hatinya yang terluka, berteriak bahwa ia berhak tahu. Ia berhak tahu siapa yang telah mencuri suaminya, meretakkan surganya. Dengan tangan gemetar, ia membuka laptop itu. Layarnya menyala seketika, menampilkan desktop yang familiar. Dan di sudut kanan bawah, sebuah jendela aplikasi pesan instan masih terbuka. Jendela percakapan dengan nama Karin. Napas Alina tercekat di tenggorokannya. Untuk sesaat, ia hanya bisa menatap nama itu, terukir dalam piksel digital yang terasa begitu tajam dan menyakitkan. Perlahan, dengan ketakutan dan keberanian yang saling beradu, ia mulai menggulir ke atas. Itu bukan percakapan antara seorang profesional dengan kliennya. Itu adalah dunia lain. Dunia intim yang dibangun Baskara di belakang punggungnya. Penuh dengan panggilan sayang. Baskaraku, Karin manisku, disertai emoji cium dan hati yang tak terhitung jumlahnya. Alina merasa mual. Ia melihat foto-foto yang mereka kirimkan satu sama lain. Swafoto Karin dengan bibir dimajukan. Foto sepiring tiramisu di sebuah kafe dengan keterangan, andai kamu di sini. Dan yang paling menghancurkan, foto mereka berdua. Foto candid yang diambil di sebuah restoran tepi danau. Baskara merangkul bahu Karin. Keduanya tertawa lepas, tampak begitu bebas dan bahagia. Dunia Alina seakan runtuh di sekelilingnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pandangannya. Tapi ia memaksa dirinya untuk terus membaca. Ia harus tahu semuanya. Ia menggulir ke bawah, mencari percakapan terbaru, mencari kebenaran tentang pertemuan di luar kota hari ini. Dan di sanalah ia menemukannya. Karin. Jadi nggak sabar buat hari ini. Kamu beneran mau bawa mobil baru itu? Baskara, bukan mobil baru, sayang. Itu mobil Alina. Tapi hari ini, mobil itu punya kita. Aku bawa si merah hari ini. Biar kamu ngerasain gimana rasanya jadi ratu. Karin, ya ampun. Aku bakal dandan yang paling cantik. Jemput jam 11 di lobi apartemenku ya. Baskaraku. Kita ke kafe. La Fiori, yang baru buka itu kan? Baskara, tentu saja. Apapun untuk ratuku. Sampai ketemu nanti. Si merah. Dua kata itu menghantam Alina lebih keras dari semua foto dan panggilan sayang yang ia lihat. Si merah. Panggilan kesayangan Baskara untuk mobil sportnya. Mobilnya. Monumen kerja kerasnya. Simbol kemandiriannya. Kini, benda itu telah direndahkan menjadi alat untuk mengesankan seorang selingkuhan. Baskara tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka. Ia meludahi pencapaian Alina, menggunakan simbol kekuatan istrinya untuk memamerkan kekuasaan palsunya kepada wanita lain. Rasa sakit yang tadinya tumpul dan menyiksa kini berubah menjadi amarah yang membara. Dingin, tajam, dan terfokus. Air mata yang tadi mengancam akan tumpah kini mengering, digantikan oleh kilatan berbahaya di matanya. Ia bukan lagi korban yang menangisi nasibnya. Pengkhianatan ini telah membakar habis semua kesedihan dan hanya menyisakan baja. Dengan gerakan yang tenang dan terkalkulasi, Alina menutup laptop itu. Ia bangkit, berjalan ke kamarnya, dan membuka lemari pakaiannya. Ia tidak memilih gaun atau rok. Tangannya meraih celana jeans hitam yang pas di badan, kaos katun abu-abu, dan jaket kulit. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyala dengan kobaran api yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan hancur. Baskara dan gundiknya ingin bermain ratu dan raja dengan hartanya? Baiklah, Alina akan menunjukkan pada mereka siapa pemilik kerajaan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan di dalam apartemen yang terasa terlalu besar dan kosong. Alina berdiri di depan cermin, tetapi yang balas menatapnya bukanlah wanita yang sama seperti pagi tadi. Wanita di cermin itu memiliki tatapan yang tajam, garis rahang yang mengeras, dan aura dingin yang seolah mampu membekukan udara di sekelilingnya. Ia tidak lagi melihat seorang istri yang dikhianati. Ia melihat seorang prajurit yang bersiap untuk berperang. Dengan gerakan yang presisi dan tanpa keraguan, ia menyambar kunci dari mangkuk kristal di dekat pintu.
Bukan kunci sportscar merahnya, melainkan kunci SUV hitamnya, kendaraan andalannya sehari-hari, yang kini akan menjadi kereta perangnya. Ia juga mengambil ponselnya, jarinya bergerak cepat di atas layar, membuka sebuah aplikasi yang jarang ia gunakan. Ikonnya sederhana, sebuah titik target berwarna merah. Aplikasi itu adalah sistem pelacak GPS canggih yang ia pasang di mobil sportnya beberapa bulan lalu sebagai langkah pengamanan. Sebuah keputusan impulsif yang didasari oleh paranoia sesaat setelah mendengar berita tentang pencurian mobil mewah di lingkungan mereka. Baskara saat itu menertawakannya. "Kau terlalu khawatir, sayang. Siapa yang berani menyentuh mobil kita?" katanya. Ironis. Ternyata pencuri yang sesungguhnya tidur di ranjang yang sama dengannya. Layar ponselnya menampilkan peta kota yang familiar. Dan di sana, sebuah titik merah berkedip-kedip dengan tenang, bergerak menyusuri jalan utama. Hati Alina tidak merasakan sakit saat melihatnya. Anehnya, yang ia rasakan adalah detasemen yang dingin, seolah ia sedang mengamati target dalam sebuah simulasi strategi. Titik itu adalah mobilnya. Di dalamnya ada suaminya, bersama wanita yang telah merusak hidupnya. Alina memperbesar peta, mengikuti jalur yang diambil titik merah itu. Tujuannya jelas. Jalanan itu menuju ke distrik butik dan kafe-kafe mahal, tempat kaum sosialita menghabiskan waktu di akhir pekan. Sesuai dengan rencana mereka, Cafe La Fiori. Sebuah nama yang indah untuk sebuah tempat pengkhianatan. Tanpa membuang waktu, Alina melangkah keluar dari apartemen, menutup pintu di belakangnya dengan bunyi klik yang terasa final. Di dalam lift yang meluncur turun, ia tidak membiarkan pikirannya berkelana. Ia fokus pada satu hal, misinya. Ia tidak punya rencana detail tentang apa yang akan ia katakan atau lakukan. Yang ia tahu hanyalah ia harus sampai di sana. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia harus merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Di dalam SUV hitamnya, keheningan terasa pekat. Ia menyalakan mesin, dan derumnya yang berat terasa menenangkan. Kontras dengan deru mesin mobil sportnya yang melengking tinggi. Ia memasang ponselnya di dashboard. Aplikasi pelacak itu kini menjadi kompasnya. Ia mengemudi dengan keahlian yang mantap, membaur dengan lalu lintas akhir pekan yang padat. Tidak ada kepanikan, tidak ada ketergesaan. Hanya ada tujuan. Saat mobilnya melaju, membelah jalanan kota, serpihan-serpihan kenangan mencoba menyelinap masuk ke dalam benteng pertahanannya. Wajah Baskara saat mereka pertama kali bertemu, tertawa di bawah hujan. Caranya memeluk Alina saat ia berhasil menyelesaikan proyek sulit. Janjinya di altar pernikahan. Semua itu terasa seperti adegan dari film tentang kehidupan orang lain. Apakah wanita yang mengalami semua itu adalah dirinya? Ia merasa sangat jauh dari wanita naif yang percaya pada cinta abadi itu. Sebuah bagian kecil dari dirinya berbisik, menyuruhnya untuk putar balik. "Pulanglah, Alina. Lupakan semua ini. Hadapi dia nanti malam. Selesaikan secara pribadi." Suara itu adalah gema dari dirinya yang lama, dirinya yang selalu menghindari konfrontasi, yang lebih memilih menjaga keharmonisan palsu daripada menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Tapi kemudian, bayangan lain muncul, lebih kuat dan lebih membakar. Bayangan Baskara yang tertawa, mengatakan pada wanita lain, "Itu mobil Alina. Tapi hari ini, mobil itu punya kita." Kalimat itu bagaikan bahan bakar yang disiramkan ke dalam api amarahnya. Mobil itu bukan sekadar benda. Mobil itu adalah darah, keringat, dan air matanya. Mobil itu adalah bukti bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, jauh sebelum Baskara datang dan menikmati semua hasilnya. Dan Baskara, dengan arogansinya, telah merampas simbol itu dan memberikannya kepada seorang gundik seolah itu adalah permen murahan. Ia tidak akan putar balik. Titik merah di layarnya melambat, lalu berhenti. Jantung Alina berdebar sedikit lebih cepat. Ia sudah sampai. Menurut peta, mobil itu terparkir di sebuah jalan kecil di belakang kafe La Fiori. Alina membelokkan mobilnya 2 blok sebelumnya, menemukan tempat parkir yang agak jauh namun memberinya sudut pandang yang strategis ke arah pintu masuk utama kafe. Ia mematikan mesin.
Sekarang, ia harus menunggu. Menit-menit berlalu terasa seperti jam. Ia mengamati orang-orang yang lalu lalang. Pasangan-pasangan muda bergandengan tangan, keluarga yang tertawa, sekelompok teman yang mengobrol. Semua tampak begitu normal. Begitu tidak sadar akan drama yang sedang membeku di dalam sebuah SUV hitam tidak jauh dari mereka. Emosinya bergejolak. Ada keinginan untuk menyerbu masuk ke kafe itu, menjambak rambut wanita itu, dan menampar wajah Baskara di depan semua orang. Namun, ia menahan diri. Itu terlalu mudah, terlalu kacau. Ia butuh sesuatu yang lebih elegan. Sesuatu yang akan meninggalkan bekas luka yang lebih dalam pada ego mereka berdua. Setelah hampir 1 jam menunggu, pintu kafe itu terbuka. Dan di sanalah mereka. Baskara keluar lebih dulu, membukakan pintu untuk seorang wanita muda bergaun musim panas yang berwarna cerah. Karin. Ia cantik, dengan rambut panjang tergerai dan senyum yang tampak genit. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Baskara saat mereka berjalan. Dan Baskara balas membisikkan sesuatu di telinganya yang membuatnya tertawa renyah. Pemandangan itu seharusnya menghancurkan Alina. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rasa sakit itu mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Kepastian. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanyalah resolusi yang dingin membeku. Ia melihat Baskara mengeluarkan kunci mobil dari sakunya, kuncinya, dan menekan tombolnya. Lampu sportscar merahnya berkedip dari kejauhan, seolah menyapa majikan barunya. Momen itulah yang ditunggu Alina. Ia menyalakan kembali mesin SUV-nya. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Ia menghela napas dalam-dalam, menghembuskan sisa-sisa terakhir dari wanita yang ia kenal sebagai dirinya. Saat mobil sport merah itu mulai bergerak keluar dari tempat parkirnya dan melaju pelan di jalanan, Alina memasukkan persneling. Misi pengejaran telah memasuki babak akhirnya. SUV hitam itu meluncur ke jalanan seperti seekor predator yang mengintai mangsanya. Di dalamnya, Alina adalah perwujudan dari ketenangan yang membahayakan. Jantungnya berdebar kencang, memompa adrenalin ke seluruh penjuru tubuhnya, tetapi tangannya di kemudi tetap stabil, dan matanya terpaku pada satu titik di depannya. Kilau merah metalik mobil sportnya yang melaju beberapa ratus meter di depan. Ia menjaga jarak. Sebuah tarian yang terkalkulasi antara bayangan dan cahaya. Cukup dekat untuk tidak kehilangan jejak. Namun cukup jauh agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia melihat mobil merah itu berbelok dengan mulus. Mesinnya yang bertenaga menderu pelan. Sebuah suara yang begitu ia kenal. Biasanya, suara itu memberinya rasa bangga. Hari ini, suara itu terdengar seperti sebuah penghinaan. Di dalam gelembung mewah sportscar itu, Baskara dan Karin tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Tawa Karin yang melengking sesekali terdengar bahkan dari dalam mobil Alina saat mereka berhenti bersebelahan di lampu merah, terpisah oleh satu lajur. Alina bisa melihat siluet mereka dengan jelas. Tangan Baskara berada di kemudi, tetapi sesekali ia melepaskannya untuk mengelus rambut Karin. Wanita itu bersandar ke arahnya, bibirnya bergerak-gerak, mengucapkan kata-kata yang membuat Baskara tersenyum lebar, senyum sombong dan puas yang sama yang biasa ia tunjukkan setelah berhasil memenangkan sebuah negosiasi. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran Alina. Baginya, mereka tampak seperti dua orang asing yang sedang memainkan sebuah adegan dalam film bisu. Baskara, sang pahlawan palsu. Karin, sang wanita simpanan yang terbuai. Dan mobilnya, properti panggung yang dicuri. Alina merasakan gelombang amarah yang dingin, bukan panas dan membabi buta, melainkan tajam dan terfokus. Amarah itu memberinya kejernihan pikiran yang luar biasa. Ia tidak akan melakukan ini di jalan utama yang ramai. Itu terlalu berbahaya dan kacau. Rencananya mulai terbentuk di benaknya, tajam dan jernih. Ia tahu kemana mereka akan pergi. Distrik ini adalah taman bermain mereka, penuh dengan butik-butik desainer dan restoran-restoran mewah. Mereka sedang dalam perjalanan pamer, sebuah parade kemenangan kecil bagi Baskara untuk memamerkan trofi barunya. Alina membiarkan mereka memimpin. Ia mengikuti saat mobil merah itu berbelok ke jalan kencana, sebuah jalan yang lebih sempit dan lebih bergengsi,
Diapit oleh etalase-etalase berkilauan dari merek-merek ternama dunia. Lalu lintas di sini selalu padat merayap di akhir pekan. Dipenuhi mobil-mobil mewah yang bergerak lambat. Pengemudinya ingin dilihat. Ini adalah panggung yang sempurna. Cukup banyak penonton untuk menciptakan penghinaan publik. Namun cukup lambat untuk melakukan manuver tanpa membahayakan siapapun. Benar saja, beberapa meter di depan, antrean mobil mulai memanjang karena sebuah lampu merah. Mobil sport merah itu melambat, lalu berhenti tepat di belakang sebuah sedan Eropa. Inilah saatnya. Jantung Alina berdebar sekali, kencang dan keras, seperti genderang perang yang ditabuh. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, membuang sisa keraguan terakhir. Dengan satu gerakan cepat dan tegas, ia memutar kemudinya ke kanan. SUV hitamnya yang besar melompat keluar dari lajurnya, menyalip mobil di belakang Baskara, dan dengan presisi yang mengejutkan, ia memotong ke depan, berhenti secara diagonal tepat di depan moncong mobil sport merah itu. Bumper depan SUV-nya hanya berjarak beberapa sentimeter dari bumper depan mobilnya sendiri. Sebuah blokade yang sempurna dan tak terbantahkan. Decit ban pelan terdengar saat ia menginjak rem. Dalam sekejap, semua pergerakan di sekitarnya seolah membeku. Klakson dari mobil di belakang mulai berbunyi, tetapi Alina tidak mendengarnya. Dunianya menyempit menjadi ruang kecil antara kedua mobil itu. Ia bisa melihat wajah Baskara melalui kaca depan. Kebingungan. Kemudian kejengkelan pada pengemudi tak dikenal yang berani memotong jalannya. Baskara mengangkat tangannya, hendak membunyikan klakson dengan marah. Tapi kemudian, matanya menyipit. Ia mengenali SUV itu. Kepalanya sedikit miring, mencoba melihat siapa di balik kemudi. Dan pada saat itulah, Alina mematikan mesinnya. Ia membuka sabuk pengamannya dengan satu klik yang terdengar seperti letusan senjata di tengah keheningan di dalam mobilnya. Ia mengambil tas tangannya, memastikan kunci cadangan mobil sport itu ada di dalamnya. Kemudian, dengan punggung tegak dan dagu terangkat, ia membuka pintu mobilnya dan melangkah keluar, ke tengah panggung yang telah ia ciptakan sendiri. Sinar matahari sore terasa hangat di kulitnya, tetapi ia tidak merasakannya. Udara dipenuhi dengan suara klakson yang marah dan tatapan ingin tahu dari para pejalan kaki yang berhenti untuk menonton drama yang tak terduga itu. Alina tidak memedulikan mereka semua. Pandangannya terkunci pada kaca depan mobil sport merahnya. Ia melihat ekspresi Baskara berubah dari kebingungan menjadi kengerian murni saat ia akhirnya mengenali istrinya. Mulutnya sedikit terbuka. Wajahnya pucat pasi. Di sebelahnya, Karin tampak sama bingungnya, menatap Alina dengan alis berkerut, belum memahami situasi sepenuhnya. Alina mulai berjalan. Setiap langkahnya di atas aspal terasa mantap dan berbobot. Jaket kulitnya berkilat di bawah sinar matahari. Wajahnya tanpa ekspresi, seperti topeng porselen yang dingin. Ia bukan lagi Alina sang istri, sang mitra, sang kekasih. Ia adalah hakim, juri, dan algojo sekaligus. Ia berjalan melewati bagian depan SUV-nya, menuju sisi pengemudi mobil sportnya, tempat suaminya duduk membeku di balik kemudi, terperangkap dalam sangkar kaca dan logam yang dibangun di atas kebohongan mereka. Misi pengejaran telah berakhir. Eksekusi akan segera dimulai. Waktu seolah melambat saat Alina tiba di sisi mobil sport merahnya. Suara klakson yang riuh dari mobil-mobil yang terblokade, tatapan para pejalan kaki yang penasaran, semua itu melebur menjadi latar belakang yang kabur dan tidak relevan. Dunianya kini hanya seluas jendela di sisi pengemudi, di mana suaminya duduk membeku. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu. Alina tidak berteriak. Ia tidak menggedor-gedor kaca. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya dan mengetuk kaca jendela itu 2 kali. Tok, tok. Sebuah gestur yang sopan, tenang, dan justru karena itulah terasa begitu mengerikan. Itu adalah suara ketukan dari seorang pemilik yang menagih haknya, bukan amukan seorang istri yang cemburu. Di dalam mobil, Baskara tersentak seolah tersengat listrik. Ia menatap Alina, lalu dengan panik melirik Karin di sebelahnya, yang kini menatap Alina dengan campuran rasa takut dan kebingungan. Wajah Karin yang tadi ceria kini menegang,
Riasan cantiknya tidak mampu menutupi ketegangan yang merayap di kulitnya. "Bas, siapa dia?" bisiknya. Meskipun intuisinya pasti sudah memberinya jawaban yang paling buruk, Baskara tidak menjawab. Ia menekan sebuah tombol, dan kaca jendela itu turun dengan desisan pelan, membuka penghalang terakhir di antara mereka. Udara sore yang hangat masuk ke dalam kokpit mobil yang dingin ber-AC, membawa serta kenyataan yang brutal. "Alina, apa-apaan ini?" Suara Baskara terdengar serak. Sebuah bisikan yang nyaris tidak terdengar di tengah kebisingan lalu lintas. "Kita jadi tontonan orang. Kita bicarakan ini di rumah, ya?" Alina menatap lurus ke mata suaminya. Tatapannya dingin dan tak tergoyahkan. Ia sama sekali tidak melirik wanita di sebelahnya. Seolah Karin hanyalah bagian dari interior mobil, tidak lebih penting dari jok kulit atau dashboard. Penghinaan total dalam pengabaiannya itu terasa lebih tajam daripada tamparan. "Turun," kata Alina. Suaranya datar, tanpa emosi, namun memuat beban perintah yang tak bisa ditawar. Baskara menelan ludah. Keringat mulai membasahi pelipisnya. "Sayang, tolong jangan begini. Aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," potong Alina. Suaranya masih sedingin es. "Aku tidak bertanya. Aku memerintahkanmu. Turun dari mobilku." Ia mengucapkan 4 kata terakhir dengan penekanan yang terpisah dan tajam. Setiap kata adalah sebuah belati yang menusuk ego Baskara. Saat Baskara masih membeku, ragu-ragu antara mencoba bernegosiasi dan kepanikan total, Alina melakukan gerakan berikutnya. Dengan tenang, ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan kunci cadangan mobil sport itu. Ia mengangkatnya sedikit agar Baskara bisa melihatnya dengan jelas. Lalu menekan tombol buka kunci. Bip-bip. Lampu mobil berkedip dan kunci pintu berbunyi klik. Suara elektronik yang sederhana itu adalah deklarasi kepemilikan yang tak terbantahkan. Itu adalah suara yang menghancurkan ilusi Baskara bahwa ia adalah raja hari itu. Di jalanan ini, di dalam mobil ini, ia hanyalah seorang penyewa yang masanya telah habis. Wajah Baskara runtuh. Topeng arogansinya hancur berkeping-keping, digantikan oleh ekspresi kekalahan yang telanjang. Ia tahu ia sudah kalah. Di sekeliling mereka, beberapa orang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Penghinaan ini akan diabadikan secara digital. Dengan gerakan lambat seperti dalam mimpi buruk, Baskara membuka sabuk pengamannya. Ia tidak sanggup menatap mata Alina. Ia mendorong pintu mobil hingga terbuka dan melangkah keluar, berdiri dengan canggung di aspal yang panas. Kini, setelah Baskara keluar dari jalannya, Alina akhirnya mengalihkan pandangannya pada Karin. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Alina tidak melihatnya dengan kebencian, melainkan dengan tatapan merendahkan yang dingin, seolah ia sedang melihat serangga yang tidak berarti. "Kau juga," kata Alina. Nadanya sama datarnya. "Turun." Karin tersentak. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia melirik Baskara, mencari dukungan, tetapi Baskara hanya berdiri mematung sambil menunduk. Ditinggalkan sendirian, dengan gerakan yang kaku, ia mengambil tas tangannya dan keluar dari sisi penumpang. Gaun musim panasnya yang cerah kini tampak konyol dan tidak pada tempatnya di tengah drama yang kelam ini. Kini mereka berdua berdiri di jalanan, Baskara dan gundiknya, terpanggang di bawah tatapan puluhan pasang mata. Pasangan selingkuh yang kencannya berakhir menjadi bencana publik. Alina tidak membuang waktu. Ia berjalan mengitari bagian depan mobil, mengambil kunci dari tangan Baskara yang terkulai lemas tanpa perlawanan. Kemudian, ia masuk ke kursi pengemudi. Aroma parfum Karin yang manis dan asing menusuk hidungnya, membuatnya mual. Ia menekan tombol untuk membuka semua jendela, membiarkan udara kota yang berpolusi mengusir aroma pengkhianatan itu. Ia menyalakan mesin. Deru bertenaga dari mobil sportnya terdengar seperti raungan kemenangan. Ia melirik ke kaca spion, melihat bayangan Baskara dan Karin yang berdiri seperti dua patung terlantar di pinggir jalan. Tanpa menoleh ke belakang lagi, Alina menginjak pedal gas. Mobil merah itu melesat ke depan, meninggalkan mereka berdua dalam kepulan debu dan kebisingan klakson, terdampar di tengah panggung kehancuran yang mereka ciptakan sendiri.
Mereka boleh saja melanjutkan kencan mereka, tapi mereka harus melakukannya dengan berjalan kaki. Mobil sport merah itu melesat membelah lalu lintas kota. Mesinnya menderu seolah ikut meneriakkan kemenangan Alina. Jari-jarinya mencengkeram kemudi kulit dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Satu-satunya penanda gejolak yang masih bergemuruh di dalam dirinya. Di luar, pemandangan kota melebur menjadi coretan warna dan cahaya yang kabur. Ia tidak punya tujuan. Untuk saat ini, bergerak maju adalah satu-satunya tujuan yang ia butuhkan. Adrenalin masih mengalir deras di pembuluh darahnya, menciptakan euforia yang aneh dan dingin. Ia berhasil. Ia telah melakukannya. Gambaran wajah Baskara yang pucat dan terhina, serta ekspresi Karin yang kaget dan malu, terpatri jelas di benaknya. Ia memutar ulang adegan itu lagi dan lagi. Setiap detailnya terasa seperti kemenangan yang manis dan memabukkan. Suara ketukan jarinya di kaca, desisan jendela yang turun, perintahnya yang singkat dan tak terbantahkan. Ia telah merebut kembali kendali, tidak hanya atas mobilnya, tetapi juga atas narasinya sendiri. Ia bukan lagi korban yang menangis di apartemen yang sunyi. Ia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Sebuah tawa serak dan kering keluar dari tenggorokannya. Tawa itu terdengar asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Ia tertawa karena absurditas semuanya. Suaminya, pria yang berjanji untuk melindunginya, kini berdiri terlantar di pinggir jalan bersama selingkuhannya. Sementara ia melaju pergi dengan simbol kesuksesan yang coba dicuri pria itu. Keadilan puitis yang brutal. Namun, seperti efek obat yang mulai memudar, euforia itu tidak bertahan lama. Saat ia melaju semakin jauh dari lokasi konfrontasi, adrenalin mulai surut, meninggalkan kekosongan yang menganga di dalam dadanya. Deru mesin yang tadinya terdengar seperti raungan kemenangan kini mulai terdengar seperti jeritan yang sepi. Kemenangan itu terasa pahit. Ia memang telah mempermalukan mereka. Tetapi apa yang sebenarnya ia menangkan? Pernikahannya hancur berkeping-keping. Pria yang ia cintai ternyata adalah orang asing yang licik. Rumah yang ia bangun terasa seperti panggung sandiwara. Konfrontasi itu tidak memperbaiki apapun. Itu hanyalah penegasan dari akhir yang tak terelakkan. Aroma samar parfum Karin yang tertinggal di dalam mobil tiba-tiba terasa menyengat, memenuhi paru-parunya seperti racun. Itu adalah aroma pengkhianatan. Jejak intim dari wanita lain di ruang pribadinya. Dengan gerakan marah, ia menekan semua tombol untuk membuka jendela sepenuhnya, membiarkan angin kencang menerobos masuk, berharap bisa mengusir hantu yang tak terlihat itu. Ia terus mengemudi tanpa arah. Jalanan kota yang familiar terasa asing. Setiap sudut mengingatkannya pada sesuatu. Restoran tempat kencan pertama mereka, taman tempat Baskara melamarnya, jalan yang biasa mereka lalui sepulang kerja. Kenangan-kenangan itu kini terasa seperti hantu, menyakitkan dan tak nyata. Ia tidak bisa pulang. Apartemen itu akan terasa lebih menyesakan daripada mobil ini. Ia juga tidak bisa pergi ke tempat temannya. Ia belum siap untuk rentetan pertanyaan, tatapan iba, atau nasihat yang tidak ia minta. Ia hanya ingin sendirian dengan kehancurannya. Akhirnya, ia menemukan dirinya di jalan tol, melaju dengan kecepatan tinggi di bawah langit yang mulai berubah warna menjadi oranye keemasan. Di sini, di antara mobil-mobil tanpa wajah yang melesat menuju tujuan mereka masing-masing, ia merasa anonim. Kecepatan memberinya ilusi pelarian, seolah ia bisa meninggalkan rasa sakitnya di belakang jika ia melaju cukup kencang. Tetapi rasa sakit bukanlah sesuatu yang bisa ditinggalkan. Rasa sakit itu ada di dalam dirinya. Benteng pertahanan yang telah ia bangun dengan susah payah di sekitar hatinya mulai retak. Dan melalui celah-celah itu, kesedihan yang murni dan tak tersaring mulai merembes masuk. Bukan hanya kemarahan atas pengkhianatan, tetapi juga duka yang mendalam atas kehilangan. Ia tidak hanya kehilangan seorang suami, ia kehilangan sahabatnya, partnernya, mimpinya tentang masa depan. Ia kehilangan tahun-tahun yang telah ia investasikan, kepercayaan yang telah ia berikan dengan sepenuh hati. Pria yang ia lihat di jalan tadi bukanlah pria yang ia nikahi. Pria itu adalah penipu, dan Alina telah mencintai seorang ilusionis. Sebuah isakan lolos dari bibirnya,
mengejutkannya dengan kekuatannya yang kasar. Kemudian datang isakan berikutnya, dan berikutnya. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia menepikan mobilnya di bahu jalan tol yang berisik, mematikan mesin, dan akhirnya membiarkan dirinya hancur. Di dalam kokpit mobil sportnya yang mewah, simbol kemandirian dan kesuksesannya, Alina menangis. Bukan tangisan diam-diam yang penuh kekalahan seperti sebelumnya, melainkan tangisan yang keras dan menyakitkan. Ia menumpahkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan kemarahannya dalam isak tangis yang mengguncang seluruh tubuhnya. Ia menangisi pernikahannya yang gagal, cinta yang hilang, dan kepolosannya yang telah direnggut. Setelah beberapa lama, badai emosi itu mereda, meninggalkannya dalam keheningan yang lelah. Ia menyandarkan kepalanya di kemudi, napasnya masih tersengal-sengal. Air mata membasahi wajahnya, tetapi pikirannya terasa lebih jernih. Ia mengangkat kepalanya dan menatap bayangannya di kaca spion yang gelap. Matanya merah dan bengkak, tetapi di balik semua itu, ada kilatan sesuatu yang lain. Sesuatu yang menyerupai kekuatan. Ia telah menghadapi kebenaran yang paling buruk dan ia masih di sini. Hatinya hancur, tetapi ia tidak hancur. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyalakan kembali mesin mobil. Derunya kini terdengar berbeda lagi. Bukan kemenangan, bukan pula kesepian, melainkan sebuah janji. Janji akan ketahanan. Ia masih tidak tahu kemana ia akan pergi. Tetapi saat ia dengan hati-hati kembali masuk lajur jalan tol, menyatu dengan arus lalu lintas yang terus bergerak, ia tahu satu hal. Ia tidak lagi melarikan diri. Ia mulai bergerak maju. Di tengah jalan kencana yang ramai, Baskara dan Karin berdiri seperti dua pilar garam, membeku dalam kehinaan. Deru mesin mobil sport Alina yang menjauh adalah nada penutup dari drama publik mereka, meninggalkan keheningan yang canggung dan menusuk di antara mereka berdua, hanya dipecah oleh suara klakson marah dan bisik-bisik para penonton. Ponsel-ponsel masih terangkat, mengabadikan momen kejatuhan mereka. Baskara! Suara Karin bergetar, menariknya keluar dari keterkejutan. Apa yang terjadi? Kenapa kamu diam saja? Siapa wanita itu? Baskara akhirnya menoleh. Matanya berkilat karena amarah yang salah sasaran. Siapa lagi? Tentu saja itu istriku. Bentaknya. Suaranya kasar dan penuh frustrasi. Ia tidak lagi melihat Karin dengan tatapan memuja. Ia melihatnya seolah Karin adalah sumber dari semua masalahnya. Sialan! Gara-gara ini semua kacau. Wajah Karin memucat, lalu memerah karena marah. Gara-gara aku? Kamu bilang dia tidak akan tahu. Kamu bilang kalian sudah pisah ranjang. Kamu pembohong. Sekarang bukan waktunya untuk itu, desis Baskara, meraih lengan Karin dengan kasar. Kita harus pergi dari sini. Mereka mulai berjalan, sebuah walk of shame, yang menyiksa di atas trotoar yang dipenuhi pejalan kaki yang melirik dan berbisik. Gaun mahal Karin dan setelan desainer Baskara tampak konyol dan tidak pada tempatnya. Mereka yang tadinya menjadi pusat perhatian karena kemewahan, kini menjadi pusat perhatian karena skandal. Setiap tatapan terasa seperti tamparan, setiap bisikan terdengar seperti ejekan. Baskara mencoba menghentikan taksi, melambaikan tangannya dengan panik. Beberapa taksi melambat, pengemudinya melihat mereka, lalu dengan cepat melaju lagi, seolah tidak mau terlibat dalam drama apapun yang baru saja terjadi. Penghinaan itu bertumpuk, lapisan demi lapisan, mencekik egonya. Tidak ada yang mau berhenti, keluh Karin. Hampir menangis. Hak sepatunya yang tinggi membuatnya kesulitan berjalan di trotoar yang tidak rata. Kakiku sakit, Bas. Diam. Karin. Pikirkan saja cara untuk membantuku. Geram Baskara. Otaknya bekerja dengan panik. Ini bukan hanya tentang rasa malu. Ini tentang kendali. Alina telah merebut semuanya dalam satu gerakan telak. Mobilnya. Harga dirinya. Dan yang paling penting, kekuasaannya atas Alina. Setelah berjalan hampir 1 kilometer dalam keheningan yang tegang, mereka akhirnya menemukan sebuah lobi hotel bintang 5 dan berhasil mendapatkan taksi dari sana. Di dalam taksi yang berbau pengharum ruangan murah, keheningan terasa lebih berat.
Karin menyilangkan tangan di depan dada, membuang muka keluar jendela. Baskara mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia harus menghubungi Alina. Ia harus memperbaiki ini. Atau setidaknya, merebut kembali mobilnya. Ia mencari nama, Alina, di kontaknya. Jantungnya berdebar kencang saat menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu dialihkan ke pesan suara. Sial, umpatnya, membanting ponselnya ke kursi di sebelahnya. Tidak diangkat. Cibir Karin tanpa menoleh. Baskara mengabaikannya. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Panggilan ketiga, keempat, kelima. Setiap nada sambung yang tak terjawab meningkatkan kepanikannya. Wanita yang selama ini selalu ada untuknya, yang panggilannya selalu ia abaikan saat bersama Karin, kini melakukan hal yang sama padanya. Peran mereka telah berbalik, dan ia tidak menyukainya sama sekali. Di mana dia? Apa yang akan dia lakukan dengan mobilnya? Apakah dia akan menabrakkannya? Menjualnya? Pikiran-pikiran liar melintas di benaknya. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah simbol statusnya, bukti keberhasilannya. Setelah panggilan ke-8 yang gagal, ia memutuskan untuk meninggalkan pesan suara. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengubah nada suaranya dari panik menjadi sesuatu yang ia harap terdengar seperti suami yang khawatir dan berwibawa. Alina, ini aku. Mulainya, suaranya terdengar tegang. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Melakukan adegan gila seperti tadi. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Dengar. Aku tidak tahu apa yang kamu lihat, tapi itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Ia berhenti sejenak. Kebohongan itu terasa janggal bahkan di lidahnya sendiri. Sudah cukup main-mainnya. Kembalikan mobilnya sekarang. Kita perlu bicara. Selesaikan ini seperti orang dewasa. Jangan kekanak-kanakan. Telepon aku kembali. Segera. Ia mengakhiri pesan itu dengan nada perintah. Sebuah kebiasaan yang sulit ia hilangkan. Namun, di balik nada keras itu, ada getaran keputusasaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sementara itu, puluhan kilometer jauhnya di bahu jalan tol, Alina duduk di dalam mobil sport merahnya. Ponselnya, yang tergeletak di kursi penumpang, menyala berulang kali, menampilkan nama Baskara di layarnya. Setiap kali layar itu menyala, ada sedikit rasa puas yang dingin menjalari hatinya. Ia melihat panggilan-panggilan itu masuk, satu persatu, tanpa niat sedikit pun untuk menjawabnya. Ia membiarkan ponsel itu berdering sampai berhenti, lalu menyala lagi. Panggilan-panggilan panik itu adalah bukti kemenangannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia yang memegang kendali. Ia yang menentukan kapan dan bagaimana mereka akan berkomunikasi. Ketika notifikasi pesan suara muncul, ia hanya meliriknya sekilas. Ia belum mau mendengarnya. Ia belum siap mendengar kebohongan, manipulasi, atau amarah suaminya. Saat ini, keheningan adalah senjatanya. Dan ia akan menggunakannya sampai Baskara mengerti bahwa permainan telah berubah, dan aturan lama tidak lagi berlaku. Dengan tenang, ia mengalihkan ponselnya ke mode senyap, membungkam suara putus asa dari masa lalunya. Langit telah menggelap menjadi bludru nila, bertabur kerlip lampu kota yang tak terhitung jumlahnya ketika Alina akhirnya mematikan mesin mobil di depan sebuah rumah yang familiar namun terasa asing. Ini bukan apartemen mewahnya bersama Baskara. Ini adalah tempat yang jauh lebih tua, lebih tenang, dan syarat dengan gema dari masa lalu. Rumah peninggalan orang tuanya di sebuah sudut kota yang rindang. Ia tidak pernah berpikir akan kembali ke sini dalam keadaan seperti ini. Setelah menikah, rumah ini menjadi semacam kapsul waktu yang sesekali ia kunjungi hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun malam ini, tempat ini terasa seperti satu-satunya benteng pertahanan yang tersisa di dunia. Setelah beberapa saat hanya duduk dalam keheningan, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, ia melangkah keluar. Udara malam terasa sejuk, membawa aroma bunga melati dari halaman tetangga. Ia membuka gerbang yang berderit pelan dan berjalan menyusuri jalan setapak yang sedikit retak. Semuanya terasa persis sama. Dengan tangan yang sedikit gemetar,
Ia memasukkan kunci ke lubang pintu dan memutarnya. Pintu kayu jati yang berat itu terbuka dengan engsel yang seolah mengeluh, melepaskan embusan udara pengap dari dalam. Udara yang berbau debu, kayu tua, dan kenangan. Ia melangkah masuk dan menyalakan saklar lampu. Cahaya kuning hangat langsung membanjiri ruang tamu, menampakkan perabotan yang tertutup kain putih, seperti hantu-hantu yang sedang tidur. Alina menurunkan kain dari sofa, dan kepulan debu tipis menari-nari di udara. Rumah ini adalah antitesis dari apartemennya. Jika apartemennya modern, dingin, dan minimalis, sebuah panggung yang dirancang Bhaskara untuk mengesankan orang lain, maka rumah ini hangat, penuh karakter, dan otentik. Di dinding, tergantung foto-foto dirinya saat masih kecil, tersenyum ompong, mengenakan seragam sekolah, meniup lilin kue ulang tahun. Di rak buku, berjajar novel-novel favoritnya dan buku-buku kuliahnya yang sudah menguning. Ia berjalan ke kamarnya dulu. Semuanya masih sama. Poster band favoritnya dari masa remaja masih menempel di dinding, sedikit pudar. Meja belajarnya masih menghadap ke jendela. Ia membuka laci dan menemukan buku harian lamanya. Di salah satu halaman, ia menulis dengan tulisan tangan yang berapi-api tentang cita-citanya, membangun bisnis sendiri, berkeliling dunia, menjadi wanita yang mandiri dan kuat. Sebuah senyum sedih tersungging di bibirnya. Di mana perginya gadis itu? Ia sadar, sedikit demi sedikit, selama pernikahannya, ia telah meredupkan cahaya gadis itu demi menyinari panggung Bhaskara. Ia berhenti mengejar ambisinya sendiri karena Bhaskara bilang, tidak perlu. Ia menekan pendapatnya karena Bhaskara menganggapnya terlalu keras kepala. Ia telah mengorbankan begitu banyak bagian dari dirinya di atas altar cinta yang ternyata palsu. Di tengah keheningan rumah yang memeluknya, ia akhirnya merasa cukup kuat. Ia mengambil ponselnya dari dalam tas. Notifikasi panggilan tak terjawab dari Bhaskara ada puluhan jumlahnya. Dan ada satu notifikasi pesan suara. Dengan napas dalam-dalam, ia menekan tombol putar. Suara Bhaskara yang tegang dan marah langsung memenuhi ruangan yang sunyi itu. Alina, ini aku. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Alina mendengarkan dengan ekspresi datar. Tidak ada air mata. Tidak ada getaran di hatinya. Kebohongan suaminya begitu transparan, begitu menyedihkan. Lalu datang bagian perintahnya. Sudah cukup main-mainnya. Kembalikan mobilnya sekarang. Kita perlu bicara. Selesaikan ini seperti orang dewasa. Jangan kekanak-kanakan. Telepon aku kembali. Segera. Saat pesan suara itu berakhir, keheningan kembali menyelimuti. Namun, kali ini keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang penuh dengan kepastian. Pesan suara itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahannya. Tidak ada penyesalan dalam suara Bhaskara. Tidak ada permintaan maaf. Hanya ada arogansi, manipulasi, dan kemarahan karena mainannya telah direbut. Ia tidak mengkhawatirkan Alina. Ia mengkhawatirkan mobilnya dan citranya. Alina tertawa pelan. Tawa yang berasal dari lubuk hatinya. Ia menertawakan betapa butanya ia selama ini. Ia menertawakan betapa mudahnya ia percaya pada ilusi yang diciptakan Bhaskara. Pesan suara itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, pesan itu membebaskannya. Ia tidak akan menelepon Bhaskara kembali. Ia tidak akan mengembalikan mobilnya. Setidaknya, tidak dengan cara yang diinginkan pria itu. Permainan kekanak-kanakan ini memang sudah berakhir. Dan sekarang, mereka akan menyelesaikannya seperti orang dewasa. Versi dewasa menurut Alina. Matanya tertuju pada ijazah sarjananya yang terbingkai di dinding, mengingatkannya pada kecerdasan dan ketangguhan yang ia miliki. Ia bukan hanya istri Bhaskara. Ia adalah Alina. Dan Alina akan mengambil kembali hidupnya. Dengan jari-jari yang kini mantap dan tidak lagi gemetar, ia menggulir daftar kontaknya, melewati nama Bhaskara tanpa ragu. Ia berhenti di sebuah nama yang sudah lama tidak ia hubungi untuk urusan serius. Ia menekan tombol panggil. Halo, Rina?
Sapanya saat panggilan itu dijawab. Maaf mengganggu malam-malam. Ini aku, Alina. Aku butuh rekomendasi pengacara perceraian. Yang terbaik yang kamu punya. Alina terbangun oleh seberkas cahaya matahari pagi yang menembus celah gorden tua di kamarnya. Untuk sesaat, ia merasa bingung. Langit-langit kayu yang familiar dan poster band yang memudar bukanlah pemandangan yang biasa ia lihat saat membuka mata. Kemudian, semua kejadian kemarin menghantamnya seperti gelombang pasang. Deru mobil, wajah Baskara yang terhina, tangisannya di jalan tol, dan akhirnya, panggilan telepon yang menentukan itu. Anehnya, tidak ada rasa panik. Yang ada hanyalah ketenangan yang aneh dan hampa, seperti keheningan setelah badai dahsyat berlalu. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Dari sini, ia bisa melihat taman kecil di belakang rumah yang sedikit tak terurus. Dunia terasa berbeda pagi ini. Atau mungkin, dirinya lah yang berbeda. Ponselnya bergetar di atas meja nakas. Bukan Baskara. Itu Rina. Alina, aku baru bangun dan lihat teleponmu semalam. Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Suara Rina terdengar cemas. Alina menarik napas dalam-dalam, menatap bayangannya di kaca jendela. Aku baik-baik saja, Rin. Lebih baik dari yang kuduga. Pengacara perceraian? Seserius itu? 100%, jawab Alina. Suaranya terdengar mantap, bahkan bagi dirinya sendiri. Aku sudah selesai, Rin. Aku butuh yang terbaik. Terdengar helaan napas di seberang telepon. Baiklah, aku tidak akan bertanya banyak sekarang, kecuali kamu mau cerita. Tapi kalau kamu butuh yang terbaik, hanya ada satu nama, Daniel Siregar. Dia pengacara yang menangani kasus kakakku. Dia seperti buldog, tidak akan melepaskan apa yang menjadi hak kliennya. Tapi dia mahal dan sangat intens. Intens itu bagus, kata Alina. Kirimkan aku kontaknya. Setelah menutup telepon, Alina bergerak dengan tujuan yang baru ia temukan. Ia tidak lagi bergerak dalam kabut kesedihan. Ia membuat kopi di dapur tua ibunya, membersihkan debu dari meja makan, dan mulai membuat daftar di selembar kertas kosong. Daftar hal-hal yang harus ia lakukan. Di urutan pertama, ia menulis, hubungi Daniel Siregar. Sementara itu, di apartemen mewah mereka, Baskara mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Ia tidak tidur semalaman. Kemarahannya telah berubah menjadi kecemasan yang menggerogoti. Alina tidak menjawab teleponnya, tidak membalas pesannya yang semakin panik dan menuntut. Ini di luar karakternya. Alina yang ia kenal akan menangis, meneleponnya berulang kali, meminta penjelasan. Keheningan ini adalah sesuatu yang asing dan menakutkan. Ia telah menghubungi semua teman Alina yang ia tahu, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia. Ia bahkan sempat berpikir untuk melaporkan ke polisi bahwa Alina hilang bersama mobilnya, tetapi ia segera mengurungkan niat itu. Laporan semacam itu akan menimbulkan pertanyaan yang tidak ingin ia jawab. Dia pasti hanya menggertak, gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya. Dia akan kembali saat uangnya habis. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang telah patah secara permanen. Siang itu, Alina melangkah masuk ke lobi sebuah firma hukum yang gedungnya menjulang tinggi di pusat distrik bisnis. Ia tidak mengenakan gaun desainer yang biasa Baskara belikan untuknya. Ia mengenakan setelan blazer dan celana panjang berwarna navy yang ia beli dengan uangnya sendiri bertahun-tahun lalu. Pakaian yang ia kenakan saat masih menjadi wanita karir yang ambisius. Pakaian itu terasa seperti zirah. Kantor Daniel Siregar berada di lantai tertinggi, dengan pemandangan kota yang membentang luas. Daniel sendiri adalah seorang pria berusia akhir 40-an, dengan tatapan tajam dan setelan yang dijahit sempurna. Ia tidak membuang waktu dengan basa-basi. Ibu Rina sudah menceritakan garis besarnya. Katanya, suaranya tenang dan dalam. Sekarang, saya mau dengar dari Anda. Setiap detailnya, Nyonya Baskara. Terutama detail finansial. Alina menceritakan semuanya. Tentang awal mula pernikahannya, bagaimana ia perlahan-lahan melepaskan karirnya,
tentang dana warisan orang tuanya, dan tentu saja, tentang mobil sport merah itu. Ia menunjukkan bukti transfer dari rekening pribadinya untuk pembayaran mobil tersebut. Daniel mendengarkan tanpa interupsi, hanya sesekali membuat catatan. Ketika Alina selesai, ia menatapnya lekat-lekat. "Suami Anda melakukan kesalahan fatal," kata Daniel, suaranya tanpa emosi. "Dia tidak hanya berselingkuh. Dia berselingkuh menggunakan aset pribadi Anda. Mobil itu adalah alat tawar terkuat kita. Secara hukum, itu sepenuhnya milik Anda." Untuk pertama kalinya, secercah harapan yang nyata menyala di hati Alina. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanyanya. "Pertama, amankan semua aset pribadi Anda. Ganti semua kata sandi perbankan dan email. Kumpulkan semua dokumen keuangan yang bisa Anda temukan, rekening koran, bukti investasi, surat properti. Kedua, jangan berkomunikasi dengannya sama sekali. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia panik. Setiap komunikasi mulai sekarang harus melalui saya," jelas Daniel, menyusun strategi perangnya. "Dia akan melawan dengan keras. Dia akan mencoba membuat Anda terlihat tidak stabil secara emosional. Dia akan menggunakan uang untuk menekan Anda. Anda harus siap." "Saya siap," jawab Alina, dan ia bersungguh-sungguh. Ia meninggalkan kantor Daniel dengan perasaan yang berbeda. Rasa sakit itu masih ada, tetapi kini dibalut oleh lapisan baja. Ini bukan lagi sekadar soal patah hati. Ini adalah perjuangan untuk masa depannya, untuk kemandiriannya, untuk mendapatkan kembali gadis dengan cita-cita besar yang pernah ia tulis di buku hariannya. Setibanya di rumah orang tuanya, ia duduk di ruang tamu yang sunyi. Ia membuka laptopnya dan mulai bekerja, mengikuti setiap instruksi Daniel. Beberapa jam kemudian, saat semua kata sandi telah diubah dan email telah dikirim ke akuntannya, ia mengambil napas dalam-dalam. Waktunya telah tiba. Ia tidak mengirim pesan singkat. Ia tidak menelepon. Ia membuka email baru, mengetik alamat email Baskara di kolom penerima. Subjeknya singkat, pemberitahuan. Isinya bahkan lebih singkat. Baskara. "Semua komunikasi di masa mendatang mengenai urusan perpisahan kita dan pembagian aset dapat ditujukan kepada kuasa hukum saya, Daniel Siregar, di alamat email berikut, email protected. Hormat saya, Alina." Ia menekan tombol, kirim, tanpa ragu-ragu. Suara, swoosh, pelan dari laptopnya terdengar seperti tembakan pertama dalam perang yang baru saja ia mulai. Notifikasi email itu muncul di layar ponsel Baskara dengan bunyi ping yang tajam, memecah keheningan apartemen yang terasa menyesakan. Ia meraih ponselnya dengan penuh harap, mengira itu adalah pesan dari Alina yang akhirnya menyerah. Namun, saat membaca subjek dan isi email yang dingin dan formal itu, wajahnya berubah dari cemas menjadi pucat pasi. "Kuasa hukum?" bisiknya. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya. Daniel Siregar. Amarah yang luar biasa, lebih panas dari apapun yang pernah ia rasakan, meledak di dalam dirinya. Ini bukan lagi gertakan. Ini adalah deklarasi perang. Wanita yang ia kira lemah dan penurut itu telah menyewa pengacara, bukan sembarang pengacara, tetapi salah satu yang paling ditakuti di kota. Tanpa berpikir panjang, ia menekan nomor Alina. Panggilan itu bahkan tidak tersambung. Langsung dialihkan ke operator. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ia telah diblokir." Dengan tangan gemetar karena marah, ia mencari nama Daniel Siregar di internet dan langsung menelepon nomor kantornya. "Saya mau bicara dengan Daniel Siregar. Ini Baskara. Urusan darurat," bentaknya pada resepsionis. Beberapa saat kemudian, suara tenang dan dalam dari Daniel terdengar di seberang telepon. "Selamat siang, Pak Baskara. Ada yang bisa saya bantu?" "Jangan main-main denganku," raung Baskara. "Apa maksud semua ini? Suruh istrimu, suruh klienmu itu, untuk berhenti bersikap kekanak-kanakan dan bicara padaku sekarang." Keheningan sejenak. "Pak Baskara," jawab Daniel, nadanya tetap datar dan profesional. "Nyonya Alina telah menjelaskan posisinya dengan sangat jelas.
Semua komunikasi kini melalui saya. Jika Anda ingin membahas soal pengembalian mobil sport merah, yang, perlu saya catat, sepenuhnya dibeli menggunakan dana warisan pribadi Nyonya Alina dan terdaftar atas namanya, atau mengenai proses perceraian, silakan instruksikan pengacara Anda untuk menghubungi kantor saya. Setiap kata yang diucapkan Daniel adalah sebuah pukulan telak. Mobil itu. Daniel tahu soal mobil itu. Alina telah mempersiapkan semuanya. Baskara merasa seolah papan catur di bawah kakinya ditarik begitu saja, membuatnya jatuh terjerembab. Ia bukan lagi pemain. Ia hanyalah bidak. Aku akan melawan ini, desisnya, mencoba terdengar mengancam. Itu hak Anda, jawab Daniel dengan tenang. Sampai jumpa di pengadilan. Panggilan itu pun terputus. Baskara menatap ponsel di tangannya dengan nanar. Kekuatan, kendali, dan aura tak terkalahkan yang selama ini ia banggakan, luntur dalam sekejap. 6 bulan kemudian, musim telah berganti. Di sudut kota yang rindang, rumah tua peninggalan orang tua Alina kini tampak berbeda. Catnya baru, tamannya terawat, dan dari dalam jendela terdengar alunan musik jazz yang menenangkan. Di garasi, mobil sport merah itu terparkir, bersih dan mengilap, namun lebih sering diam daripada digunakan. Mobil itu telah menjalankan tugasnya. Di dalam, Alina sedang duduk di depan laptopnya di ruang kerja yang baru ia rancang. Di sekelilingnya ada papan tulis yang penuh dengan diagram alur, catatan riset pasar, dan proyeksi keuangan. Ia tidak lagi menatap foto-foto pernikahan yang menyakitkan. Ia menatap masa depan bisnis konsultannya yang mulai terbentuk. Proses perceraian berjalan alot, seperti yang telah diperkirakan Daniel. Baskara melawan dengan keras, mencoba segala cara untuk melukiskan Alina sebagai istri yang tidak stabil dan pendendam. Namun, bukti-bukti yang dimiliki Alina terlalu kuat. Perselingkuhan Baskara yang terekam oleh puluhan kamera ponsel di Jalan Kencana menjadi bumerang telak. Dan kepemilikan mobil itu tidak terbantahkan. Pada akhirnya, Baskara menyerah. Ia kehilangan lebih dari separuh aset bersama dan harus menelan egonya yang hancur. Hubungannya dengan Karin pun tak bertahan lama. Tanpa kemewahan dan status sosial yang bisa dipamerkan Baskara, pesonanya memudar. Karin pergi, meninggalkannya sendirian di tengah reruntuhan hidup yang ia ciptakan sendiri. Alina sesekali mendengar kabar tentangnya dari teman-teman lama, tetapi ia tidak lagi peduli. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain, kekuatan, pelajaran, dan yang terpenting, kebebasan. Ia menjual mobil sport merah itu 2 bulan lalu. Uangnya ia jadikan modal awal untuk bisnisnya. Mobil itu adalah simbol pembalasan dendamnya, tetapi ia tidak ingin hidupnya selamanya didefinisikan oleh dendam itu. Ia ingin membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang murni miliknya. Sore itu, saat sedang menyelesaikan proposal untuk klien pertamanya, bel rumahnya berbunyi. Di depan pintu berdiri seorang kurir dengan sebuah kotak kecil. Nyonya Alina. Ya, saya. Jawabnya. Ia membuka kotak itu dan menemukan satu set kunci baru dengan gantungan kulit sederhana. Di atasnya ada secari kartu nama. Alina Rekan, konsultan bisnis, beserta alamat kantor barunya di sebuah gedung perkantoran yang modern. Alina tersenyum, senyum tulus pertama yang terasa begitu ringan setelah sekian lama. Ia menggenggam kunci itu erat-erat. Kunci itu tidak terasa semewah kunci mobil sportnya, tetapi terasa jauh lebih berharga. Ini bukan kunci yang diberikan oleh seorang pria untuk membelinya. Ini adalah kunci yang ia dapatkan sendiri. Kunci untuk pintu yang akan ia buka sendiri. Ia melangkah keluar ke teras, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Ia teringat pada gadis di buku hariannya. Gadis yang punya begitu banyak mimpi. Ia mungkin tersesat untuk sementara waktu, tetapi kini ia telah menemukan jalan pulangnya. Jalan menuju dirinya sendiri. Perang telah usai, dan ia adalah pemenangnya. Bukan karena ia telah menghancurkan suaminya, tetapi karena ia telah berhasil membangun kembali dirinya sendiri dari puing-puing pengkhianatan. Dan di tangannya, ia memegang kunci untuk memulai segalanya dari awal.